Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Penguasa bulu darah membentangkan sayapnya, bulu-bulu hitam burung aneh itu menyatu dengan langit malam. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Kata-kata umpatan pemuda itu berputar turun, menerangi mata dingin Siming. Domain waktu yang telah ia bangun dengan cepat menghilang setelah kedatangan Ye Chu. Penguasa bulu darah naik ke udara. Begitu berada di luar wilayah kekuasaan Siming, roh Ning Changjiu akhirnya terbebas. Gerbang Purple Mansion kemudian terbuka. Gagak emas yang terikat, seolah terinspirasi, berubah menjadi benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya, melesat menuju tubuh Ning Changjiu. Air terjun emas yang panjang dan tipis tampak menggantung di langit malam. Siming mencoba meraihnya, tetapi tak berdaya. Air terjun emas itu perlahan mengecil, mengering, dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Ning Changjiu. Suara gemerisik sayap penguasa bulu darah bergema tinggi di atas, seperti ejekan yang biadab. Jubah putih dan rok merah itu lenyap di langit malam, membubung lebih jauh di luar ngarai salju. Gaun katun putih salju selutut Siming menari-nari di atas kakinya yang ramping, pergelangan kakinya yang mulus memancarkan semburat merah samar saat menginjak salju. Ia tiba-tiba berbalik, rambut peraknya menari-nari liar bagai benang es yang kusut. Salju di sekitarnya tiba-tiba menghilang, lalu mulai mencair, seluruh ngarai berubah menjadi sepasang bilah tajam oleh amarahnya. Ye Chu terlatih tatih di salju, anggota tubuhnya yang seperti boneka seolah berkarat, gerakannya berat dan kaku. Ia tak punya wajah, ia bahkan tak sempat melukisnya malam ini, jadi ekspresinya tak ada. Siming, maut, kata Ye Chu tenang. Seolah-olah sebuah bagan takdir telah terbuka, mengunci Siming dengan orientasi astrologi abadinya, menjadikannya satu-satunya sosok yang ditunjuk olehnya. Di seberang lembah, raungan bergema dari luasnya lembah. Banyak makhluk kuat yang tertidur di pegunungan dan hutan yang dalam, mungkin dipanggil atau dicium oleh darah, mulai terbangun. Siming hanya tersenyum acuh tak acuh. Tanpa gentar, ia juga mengaktifkan otoritasnya sendiri, dan waktu langsung kembali ke beberapa tarikan napas yang lalu. Beberapa tarikan napas yang lalu, perintah takdir Ye Chu belum dikeluarkan, jadi wajar saja perintah itu tidak bisa berlaku. Raungan binatang raksasa itu segera mereda. Kau tahu ini semua tidak berguna bagiku, tapi kau masih ingin menyia-nyiakan kekuatan yang telah kau kumpulkan dengan susah payah, ya? Apa kau mencoba mengulur waktu untuk mereka? Senyum Siming semakin dingin. Ye Chu terbatuk beberapa kali, membalikkan tubuhnya yang kaku, dan melanjutkan, kita telah bertarung selama lebih dari 700 tahun. Apakah kita masih membutuhkan sedikit waktu ini? Siming berkata, tubuhmu akan segera rusak. Sekalipun kau mengulur waktu sebanyak ini, tubuhmu tetap tidak bisa mengimbangi konsumsimu sendiri. Dalam beberapa tahun, aku tidak perlu membunuhmu, kau akan mati lebih dulu. Ye Chu tampak tersenyum, tetapi wajahnya tidak menunjukkan emosi, dan suaranya seperti angin yang bertiup melalui ngarai salju. Saat pertama kali bertemu denganmu, kau adalah seorang gadis muda yang baru saja merangkak keluar dari jurang roh janin, serapu batang bambu yang akan patah jika sedikit saja ditekuk. Saat itu, hanya aku yang melihat beban takdir di pundakmu, tapi aku tak pernah membayangkan apa yang akan terjadi hari ini. Ye Chu tiba-tiba teringat masa lalu. Siming mengangguk dan berkata, aku terlahir untuk takdir. Ye Chu melanjutkan, kau tak mungkin diberkahi keberuntungan sebanyak itu saat itu. Tanpa bantuan rahasiaku, kau tak akan punya kesempatan untuk menjadi asisten pendeta itu, apalagi naik ke pangkat pendeta tinggi berikutnya. Siming menjawab dengan dingin dan bangga, ini juga takdirku. Ye Chu tertawa, suaranya bergetar. Saat itu, kau hanyalah patung porselen kecil. Bahkan patung porselen paling sempurna di dalam roh janin pun bisa dengan mudah hancur. Seolah-olah karena wujud aslinya terekspos, kulitnya perlahan kehilangan warna manusianya, menjadi sepucat boneka porselen, sementara wajahnya menjadi lebih halus dan tenang. Siming berkata, kau tak perlu mengatakan semua ini. Jika kerajaan ilahi masih ada, aku akan menghormatimu atas kebaikanmu. Tapi itu 700 tahun yang lalu. Kami menunggu 200 tahun, berharap keberuntungan, dan pada akhirnya, yang kami dapatkan hanyalah tulang belulang dewa ilahi yang tanpa kepala. Ye Chu menghela napas, aku tak pernah membayangkan ada orang yang bisa membunuh dewa ilahi. Siming terdiam sejenak, lalu berkata, kau melihat pemuda bernama Ning Changjiu itu. Seharusnya kau sudah menebak asal-usulnya. Ye Chu mengangguk. Inilah juga mengapa ia awalnya enggan menyelamatkannya. Kematian dewa ilahi samar-samar terkait dengan kasus besar yang belum terpecahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan pemuda ini kemungkinan besar adalah reinkarnasi dewa dari era itu, bahkan mungkin mantan musuh mereka. Siming berkata, kau telah mempelajari takdir sepanjang hidupmu. Sekarang takdir terbesar ada di hadapanmu. Mengapa kau tidak membuka mata dan melihatnya? Ye Chu terdiam. Ia tidak pernah gila. Sebaliknya, ia lebih suka mengikuti aturan dan ketentuan. Ia rela bekerja selangkah demi selangkah, menghabiskan berabad-abad menghitung dan membuat model, bahkan rela tinggal di ngarai salju yang sepi selama berabad-abad tanpa merasa lelah.
Awalnya ia membayangkan kematian yang damai, menjadi wadah bagi kekuatan Dewa Takdir. Namun, ia tak menyangka pemuda ini tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemunculannya juga berkaitan dengan puluhan tahun sejak ia membeli gadis muda bernama Sao Xiaoli. Tak ada yang namanya kebetulan. Bahkan jika kau kembali ke kerajaan ilahi, apa gunanya? 700 tahun pembusukan, masa lalu sudah lama berlalu. Bahkan jika kau naik tahta, kau tak lebih dari dewa tanpa kepala berikutnya. Ye Chu mendesah pelan, persendiannya mulai terisi salju dan angin. Sebuah boneka, patung porselen. Sebagian besar utusan dan pejabat kerajaan ilahi dibesarkan oleh kerajaan ilahi itu sendiri. Mereka adalah roh yang merangkak keluar dari jurang roh janin, berkultivasi di dalam kerajaan ilahi seperti manusia biasa. Yang gagal layu dan mati, sementara yang berhasil perlahan-lahan mengambil wujud manusia, perlahan mencapai puncak. Siming menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata tegas, aku berbeda darimu. Daripada hidup dalam kondisi menyedihkan ini, aku lebih suka menghabiskan semua sumber dayaku, menebas langit, dan mencari jalan keluar. Bahkan jika aku mati nanti, aku akan tetap merasa terhormat. Ye Chu berkata, kau adalah makhluk terindah yang pernah kulihat, tapi sayang sekali kau begitu sombong dan bodoh dari awal sampai akhir. Siming tidak menyembunyikan amarahnya, ia sudah lama tidak merasa malu seperti ini. Kata-katanya dingin, jika aku tidak terluka, kau pasti sudah mati. Ye Chu perlahan mengangkat tangannya dan menarik benang perak dari tubuhnya. Aku tahu kau ingin mengejar mereka, tapi aku juga sangat lemah saat ini. Kau boleh mencoba membunuhku. Bahkan, Siming telah mengamatinya sepanjang waktu mereka berbicara. Ia seperti harimau betina, selalu menunggu dengan sabar sebelum menampakkan cakarnya. Sebelum menyerang Ning Changjiu, ia diam-diam menyelidikinya selama 3 bulan penuh, menggunakan taktik halus maupun keras, hanya bertindak ketika ia yakin hampir memahami sifat dan nilai sejatinya. Dan kini, Ye Chu muncul di hadapannya di malam hari, ia pun menghadapi godaan yang luar biasa. Namun ia tidak yakin apakah kemunculan Ye Chu adalah jebakan atau rencana kosong. Ye Chu melirik ke arah Ning Changjiu menghilang, dan merasa sudah hampir waktunya, ia berhenti bicara dan perlahan mundur menuju jurang yang dalam. Siming tak sanggup menahannya lagi. Ia mengangkat tangannya, dan salju mengkristal menjadi pedang di antara jari-jarinya. Saat ia melayang, ia menjulang ke ngarai. Ngarai pemecah jiwa, gempa bumi. Seru Ye Chu. Di bawah urat bumi, lava cair dan api vulkanik seakan tak terkendali, melonjak liar ke atas, membuat seluruh ngarai terguncang. Siming pun mengerahkan kekuatannya, memutar balik waktu. Kekuatan Ye Chu dinetralkan, dan suara gemetar itu lenyap. Saat ini, mereka dibatasi oleh alam mereka, yang hanya mampu mengubah masa depan dan masa lalu. Di masa lalu, ketika keilahian dan alam mereka telah sempurna, Ye Chu dapat menempa hasil bertahun-tahun ke depan, secara halus mengubah kesadaran seseorang. Siming juga dapat memutar balik kehidupan individu atau objek pilihan bertahun-tahun ke masa lalu. Saat itu, mereka benar-benar subdewa yang mampu membunuh tanpa disadari, jauh lebih kuat daripada banyak dewa iblis kuno dari era prasejarah. Kini, wilayah mereka di bawah Istana Ungu sangat membatasi mereka, namun juga membuat pertempuran mereka lebih cepat, menentukan hidup atau mati. Kekuatan mereka diimbangi, dan satu-satunya cara membunuh yang sejati adalah melalui senjata yang mereka pegang. Ini melambangkan perebutan kekuasaan kuno. Di dalam ngarai salju, kedua sosok itu, satu abu-abu, satu putih, melesat maju mundur dengan kecepatan tinggi melintasi dinding batu, percikan energi spiritual mereka meninggalkan goresan garis yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Kau semakin lemah, Siming mendesak, rambut peraknya tergerai ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang sempurna dan berseri-seri. Pedang saljunya hancur dan kemudian mengembun, beberapa kali menang, meninggalkan luka yang dalam di tubuh Ye Chu yang membusuk. Ye Chu tidak protes, bekas luka di tubuhnya tak tergoyahkan. Ia terus-menerus menjerat benang sutra di antara jari-jarinya dengan Siming. Ia seperti laba-laba yang melesat menembus ngarai melawan angin, sementara Siming seperti burung yang menyambar ular. Satu di depan, satu di belakang, mereka bergerak dengan kecepatan yang tampaknya tak terbayangkan oleh orang lain. Dalam kilatan cahaya pedang yang sesekali muncul, benang sutra Ye Chu putus seperti helaian rambut. Tapi kau tetap tidak bisa menang, kata Ye Chu tenang, lalu memanjat dinding batu dengan kecepatan tinggi seperti benang sutra, lalu mengangkat dirinya tinggi ke udara seperti ayunan. Siming menunggangi pedangnya, gaun putihnya meninggalkan jejak bayangan, seperti ular putih yang berenang di dinding batu. Saat keduanya beradu, kekuatan mereka saling berbenturan beberapa kali. Siming bertanya, siapa yang memberimu keyakinan itu? Mungkinkah Chong Sui? Ye Chu tersenyum dan berkata, apakah kau sudah menemukan Chong Sui? Wajah Siming acuh tak acuh, hatinya terenyuh. Ia tahu Chong Sui ada, dan pasti ada hubungan antara Chong Sui dan Ye Chu, tetapi ia tidak dapat menemukan Chong Sui. Siming bertanya dengan dingin, monster macam apa Chong Sui itu? Kenapa Chong Sui harus monster? Bagaimana mungkin dia manusia? Tidak ada seorang pun di kota Broken Boundary yang hidup selama ratusan tahun. Itulah sebabnya kukatakan kau bodoh.
Ye Chu tertawa. Tidakkah terpikir olehmu bahwa Chong Sui mungkin bukan manusia selama berabad-abad ini? Apa katamu? Siming menyipitkan matanya, embun beku dan salju terperangkap di dalam kelopak matanya yang seputih es. Kata-kata Ye Chu membasahinya seperti baskom berisi air es. Dia mengerti apa yang Ye Chu maksud. Dia mengatakan bahwa Chong Sui hanyalah nama sandi, orang dalam yang dia tanam di kota batas rusak, dan bahwa dia telah melalui banyak penyamaran selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu apakah Chong Sui mengatakan yang sebenarnya, atau hanya tipuan, yang semakin mengaburkan identitasnya yang sudah rumit. Dia tidak akan berspekulasi untuk saat ini. Kekuatan apa yang kau miliki untuk membuat seseorang benar-benar mengabdi padamu? Siming mencibir. Yang kau sebut keabadian. Kau hampir mati, siapa yang akan percaya pada keabadianmu? Sosok Ye Chu seperti burung bulbul yang meluncur di tebing. Ia menukik turun lagi, tertawa, jadi, secantik apapun dirimu, kau bukanlah wanita sejati. Kau tak mengerti emosi yang sebenarnya. Suatu hari nanti, saat kau benar-benar mengabdi pada seseorang, kau akan mengerti. Siming adalah seorang pendeta wanita dari kerajaan dewa, dewi yang agung dan perkasa. Ia sempurna dan tak terpengaruh nafsu. Bahkan rayuannya terhadap Ning Changjiu hanyalah tiruan belaka dari para wanita di rumah seni. Ia tak pernah benar-benar merasakan cinta atau hasrat, dan ia juga tak pernah mempertimbangkannya. Para pendeta kerajaan dewa dituntut untuk sempurna, dan cinta adalah cacat, noda. Ia tak akan membiarkan tubuh dan jiwanya yang sempurna ternodai oleh noda sekecil apapun. Inilah sebabnya, saat Ning Changjiu pergi, ia dipenuhi amarah saat mendengarkan kata-katanya. Baginya, ini adalah penghujatan terbesar. Di ngarai salju, pertempuran berkecamuk. Kekuatan Ye Chu melemah setiap kali digunakan, sementara Siming semakin ganas. Pedangnya menimbulkan ratusan luka di tubuh Ye Chu. Inilah harga yang harus dibayarnya karena mempertaruhkan nyawanya di malam hari untuk menyelamatkan Ning Changjiu. Akhirnya, Ye Chu tertusuk pedang Siming, terperosok ke jurang. Bekas tebasan pedang itu menembus bagian tengah tubuhnya yang seperti boneka, hampir menembusnya. Karena boneka tidak memiliki wajah, rasa sakitnya tak terlihat. Tepat saat Siming hendak melanjutkan pengejaran, seekor elang hitam terbang dari bawah, menangkap tubuh Ye Chu yang jatuh dan membawanya semakin dalam ke jurang salju. Siming berdiri di persimpangan jurang sempit dan lembah yang dalam. Tubuhnya tak lagi cukup kuat untuk mengejar Ye Chu lebih dalam ke wilayah kekuasaannya. Namun, inilah luka terbesar yang ditimbulkannya pada Ye Chu dalam seabad. Itu adalah kompensasi atas kehilangan Ning Changjiu di tangannya. Namun, entah kenapa, ia merasa gelisah berdiri di atas salju. Ia tahu bahwa kata-kata Ye Chu lah yang membangkitkan riak di hatinya. Betapapun sakral dan berkuasanya ia di masa lalu, ia telah berada di dunia fana selama 700 tahun, dan kondisi mentalnya perlahan berubah tanpa terasa. Semua yang terjadi hari ini masih menimbulkan riak-riak di danau hatinya. Sekecil apapun riak-riak itu adalah benih bahaya yang tersembunyi. Siming mengerti bahwa ia harus memperbaiki kekurangan dalam kondisi mentalnya. Ia mengembuskan napas pelan, dan angin kencang di ngarai pun mereda. Ia merapikan roknya yang agak berantakan, membiarkannya jatuh perlahan, menutupi tempurung lututnya yang halus. Rambutnya yang agak berantakan menembus tatapan dingin. Aku memberimu begitu banyak waktu, dan aku tidak tahu seberapa jauh kau telah lolos. Siming melihat ke arah mereka melarikan diri. Setelah melarikan diri dari medan perang, energi Blood Feather Lord tidak bertahan lama. Energi spiritual terakhir di dalam tulangnya telah terkuras habis. Setelah berjuang beberapa saat, ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan itu. Kelelahan melandanya, dan postur terbangnya menjadi tak menentu. Aku tak bisa terbang lagi, ratap Blood Feather Lord, dan sebelum ia dapat bertahan lebih lama lagi, ia membawa mereka terhuyung-huyung ke dalam jurang. Cao Xiaoli mencengkeram bulu-bulu di leher Sue Yujun erat-erat, sambil berkata dengan marah, tunggu sebentar lagi. Aku sudah memberimu begitu banyak naga biru, teratai api, dan gadis giok setiap hari. Bagaimana bisa kau menolaknya begitu saja? Sebenarnya tidak masalah jika Cao Xiaoli tidak bicara, tetapi begitu ia bicara, Sue Yujun langsung teringat akan pola makannya sehari-hari yang terdiri dari sayur, tomat, dan kerang. Rasa mual bergolak di perutnya, dan ia tak mampu lagi menyeimbangkan diri, terhuyung-huyung ke dalam hutan. Ning Changjiu dan Cao Xiaoli jatuh ke tanah. Ning Changjiu mengerang kesakitan. Setelah disambar dua tebasan pedang berturut-turut, kesadarannya mulai menurun, kelopak matanya bergetar, seolah-olah ia akan menutup. Cao Xiaoli sedikit lebih baik, tetapi bekas merah darah di lehernya, yang ditinggalkan Siming, masih terasa menusuk seperti jarum, dan pendarahannya belum berhenti. Setiap kali bergerak, korengnya kembali terbuka, dan bau amis mengiritasi mulut dan hidungnya, membuatnya mual. Ia mengerucutkan bibir dan membantu Ning Changjiu berdiri. Bos, kau baik-baik saja. Cao Xiaoli mengambil segumpal darah dan menyekanya dari wajahnya. Ning Changjiu menggigit lidahnya, sedikit tersadar. Setelah memfokuskan pandangannya, ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak terlalu baik.
Cao Xiaoli berpikir, bos, tidak bisakah kau berbohong padaku dan menenangkan pikiranmu? Ia merasa kesal sekaligus tertekan. Ia menggenggam tangan Cao Xiaoli dan berkata, aku akan mengantarmu pulang. Ning Changjiu menggelengkan kepala, kita tidak bisa kembali ke kota alam rusak. Hah? Tidak kembali ke kota alam rusak? Lalu kita mau kemana? Tanya Cao Xiaoli bingung. Ning Changjiu berkata, teruslah maju, menuju padang es. Ayo kita ke sana dulu. Padang es. Cao Xiaoli merasakan sedikit penolakan di tempat itu, terutama setelah apa yang dikatakan Ning Changjiu sebelumnya. Ning Changjiu berkata, itu satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup. Cao Xiaoli menenangkan diri. Ia mengerti bahwa selama Siming selamat, kembali ke kota alam rusak akan menjadi jebakan. Baiklah, jawab Cao Xiaoli lirih. Ia tidak tahu di mana mereka berada. Sekalipun mereka bisa mencapai lapisan es, lapisan itu begitu luas dan penuh bahaya. Bisakah mereka benar-benar keluar? Bloodfeather Jun berjuang untuk berdiri, melompat dengan satu kaki untuk mengejar mereka. Cao Xiaoli memandangi kakinya yang sendirian dan berkata, maaf, ayam kecil. Bloodfeather Jun memikirkan kakinya yang lain. Meskipun lumpuh, setidaknya bisa berfungsi sebagai penopang. Ia tak pernah membayangkan gadis kecil serakah itu memotongnya sebelum menyerahkannya kepadanya. Jadi, saat ia melompat dan berjalan sendirian, ia tampak sedikit tertekan. Tapi sekarang mereka semua berada di perahu yang sama. Bloodfeather Jun menghela napas, menunjukkan kemurahan hatinya. Tidak masalah, ini cara yang bagus untuk melatih kakiku. Jika wanita itu berani mengejarku lagi, aku akan menendang wajahnya. Jun si bulu darah berbicara dengan keyakinan yang semakin besar, kepalanya tegak. Namun, ia segera menyadari bahwa meskipun ia bukan seekor gagak, ia memiliki mulut gagak sialan. Saat mereka melewati lembah kabut beracun, Siming menyusul lagi. Bayangannya yang bertengger di puncak pohon bergoyang tertiup angin, tetapi wajah yang sangat cantik itu adalah bagian dari mimpi buruk Cao Xiaoli yang paling dalam dan paling mengerikan. Malam terasa seperti air pasang yang tak berujung, dan rambut perak halus Siming beriak di air, tampak semakin pucat. Ia seperti bulan yang baru saja muncul dari dahan pohon willow. Saat Cao Xiaoli pertama kali melihatnya, langkahnya terhenti, jantungnya berdebar kencang. Gaun putih Siming penuh robekan, tetapi di balik robekan itu, tak ada yang terlihat menggairahkan. Di baliknya terdapat lapisan tipis dan rapuh. Semua yang ia katakan kepada Ning Changjiu hanyalah kebohongan, ia tak pernah mempertimbangkan untuk berbagi hubungan romantis dengan siapapun. Aku menemukanmu, kata-kata Siming. Namun saat ini, Ning Changjiu dan Cao Xiaoli sudah putus asa. Ning Changjiu tahu ia akan menyusul pada akhirnya, tetapi ia tak menyangka ia akan tiba secepat ini. Lapisan es masih jauh, bahkan jika mereka menginjakannya, mereka mungkin tak akan bisa melarikan diri. Siming berkata, awalnya aku ingin membunuhmu, tetapi aku berubah pikiran. Setelah aku menyempurnakan gagak emasmu dan menyempurnakan cahaya siang pada jam matahari, aku akan menjadikanmu budakku. Seperti katamu, aku akan membuatmu merasa terhina, sakit, dan putus asa siang dan malam. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, tak tergerak oleh kata-katanya. Entah kenapa, Siming merasa ia juga telah menunggunya lama. Mungkinkah ia punya rencana tersembunyi? Serangkaian kemunduran malam ini membuatnya sulit mempertahankan kepercayaan dirinya yang mutlak. Ia menatap Ning Changjiu dan berkata, kuharap kau bisa tetap setenang ini di masa depan. Sosok Siming menukik turun dari pohon. Bos, hati-hati, teriak Cao Xiaoli. Ia meraih lengan Ning Changjiu dan menggendongnya di punggungnya. Segera, ia melepaskan jurus pedangnya, seolah menggunakan pedang untuk mengendalikan tubuhnya, ia pun melesat cepat menembus hutan. Penguasa bulu darah tahu bahwa jika mereka mati, ia pun pasti akan dibantai seperti ayam. Dengan teriakan marah, ia mengepakkan sayapnya seperti sepasang kipas tulang yang patah dan menerjang Siming, bulu-bulunya berubah menjadi anak panah, melepaskan rentetan tembakan. Anak-anak panah ini menembus punggung Siming, tetapi gagal menembusnya. Sebaliknya, setelah jeda singkat, anak-anak panah itu memantul dan kembali ke penguasa bulu darah. Dengan suara gemerincing, serpihan bulu yang tak terhitung jumlahnya tertancap di batang pohon, dan setelah terbang cepat, bulu-bulu penguasa bulu darah semakin botak. Siming tak punya waktu untuk peduli. Ia bagaikan serigala di kegelapan, sementara dua kelinci yang melarikan diri itu hanya berjuang mati-matian. Tubuh Siming kini benar-benar kelelahan. Meskipun ia adalah patung porselen yang lahir dan dibesarkan di dalam rahim roh, ditempa selama berabad-abad, tubuhnya memiliki batas. Malam ini, ia samar-samar telah menjelajahi batas-batas itu, dan luka-luka di tubuhnya adalah buktinya. Namun, entah mengapa, rasa sakit dari luka-luka yang terkoyak ini juga membawa kenikmatan yang tak terlukiskan. Jantungnya berdebar kencang ditiup angin malam yang suram. Secerca emosi melintas di benaknya. Dalam sekejap, ia berada di belakang Cao Xiaoli. Ia merentangkan tangannya, memukul masing-masing punggung. Cao Xiaoli mencoba menghunus pedangnya untuk menangkis, tetapi sudah terlambat. Tubuh mungilnya terpental, menghantam pohon besar. Batang pohon itu bergetar dan jatuh, membuat ular dan serangga berhamburan panik.
Ning Changjiu menghindari pukulan itu dengan teknik cermin air bulan. Selama 3 bulan, ia telah berburu di banyak malam, menyerap energi spiritual dan membangun fondasi yang kokoh. Tanpa upaya ini, ia tidak akan sampai sejauh ini. Pada saat ini, energi spiritual yang terhisap dari ular api, kayu abu, dan berbagai binatang iblis lainnya berputar-putar di lautan Qi-nya, memberikan dukungan spiritual bagi operasi tubuhnya. Siming tidak terkejut dengan teknik Mirror Water Moon, ia telah menyaksikan teknik hebat ini beraksi di perpustakaan. Jika satu serangan tidak berhasil, coba lagi. Saat Ning Changjiu berbalik, tinju Siming yang tak terhitung jumlahnya telah mengenainya. Tanpa waktu untuk bereaksi, ia hanya bisa menyilangkan tangan untuk bertahan. Bunyi dentuman itu bergema tanpa henti di kegelapan. Ning Changjiu seperti karung pasir, terlempar dan terbanting ke belakang oleh pukulan Siming, menghancurkan pohon demi pohon. Kemudian, ia terbanting ke tanah, meluncur mundur, dan berputar melintasi hutan, mendarat di tanah kosong. Ia berguling beberapa kali sebelum akhirnya melepaskan kekuatannya dan berhenti. Pakaian Ning Changjiu robek dari punggungnya, berlumuran darah. Ia tahu banyak tulang patah, dan organ-organ dalamnya berdenyut-denyut. Anggota tubuhnya kejang-kejang kesakitan yang hebat, berjuang untuk mengumpulkan kekuatan. Di hutan, Cao Xiaoli menarik dirinya dari tanah dengan susah payah. Setelah meraba-raba di tumpukan daun gugur untuk waktu yang lama, akhirnya ia menemukan pedangnya yang berlubang. Ia mengambil pedang itu, mengumpulkan seluruh tenaganya, dan berlari cepat. Penguasa bulu darah awalnya ingin menyelinap pergi dan mencari tempat persembunyian, tetapi ketika ia melihat punggung gadis kecil itu, yang sering ia ejek karena bakatnya yang rendah, berlari, ia justru membangkitkan sebagian gairah masa mudanya. Saat itu, ia juga dihasut oleh teman-teman minumnya untuk pergi ke negara Zhao sendirian, berharap menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Meskipun semangatnya telah terkikis oleh Zhao Xianger, ia tetaplah Raja Iblis Nanzu yang hampir menguasai suatu wilayah. Ia memandangi sayapnya yang sebagian besar gundul, dan kesedihan memenuhi hatinya. Paman Ning, Ning Changjiu, pamanmu. Lupakan saja, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Penguasa bulu darah mendesak ke langit dan terbang. Siming, gaun putihnya berkibar, berdiri di tengah hutan belantara. Ia menatap pemuda yang menggeliat di tanah, memegangi dadanya yang kesakitan. Kau pantas berbangga karena telah memaksaku sampai ke titik ini. Setelah itu, ia meraih ke belakang, menghentikan pelangi putih Cao Xiaoli sebelum sempat terbentuk. Ia mencengkeram kerah gadis itu dengan satu tangan dan menariknya mendekat. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah membawanya keluar. Siming menatap wajah Cao Xiaoli, jari-jarinya dengan lembut menelusuri garis-garis pipinya. Kemudian, dengan senyum dingin, ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Cao Xiaoli mengerang kesakitan, darah berceceran di antara bibir dan giginya. 5 jejak telapak tangan yang halus tiba-tiba muncul di wajahnya yang seputih salju. Melihat Cao Xiaoli tertangkap, harga diri penguasa bulu darah yang susah payah diraih lenyap. Namun, tepat saat ia hendak pergi, rasa sakit yang tajam menjalar di sekujur tubuhnya. Ia langsung ingat bahwa ia telah membuat perjanjian dengan gadis kecil itu, tidak menyisakan ruang untuk pengkhianatan. Tanpa ragu, penguasa bulu darah menyerbu maju, air mata mengalir di wajahnya, hanya untuk ditampar balik oleh Siming sekali lagi. Cao Xiaoli kesulitan bernapas, pipinya memerah kesakitan, cengkeramannya pada pedang hampir terlepas. Namun ia meraung, "Bos, ambil pedangnya," dan melemparkannya ke belakang. Saat itu, ia takut bos akan jatuh ke tanah, terbunuh oleh pedangnya. Untungnya, Ning Changjiu masih memiliki kekuatan tersisa. Tangannya, yang berlumuran darah dan rumput yang patah, mengangkat dan mengambil pedang itu. Siming terkadang bertanya-tanya mengapa kehidupan manusia begitu keras kepala, tetapi ia harus mengakui, ia sedikit tersentuh. Ning Changjiu berjuang untuk berdiri, dengan pedang di tangan, menyerangnya. Jelas bahwa kekuatan spiritual Ning Changjiu hampir habis. Serangan terakhirnya sekali lagi merupakan serangan yang mematikan. Meskipun ini adalah keempat kalinya ia melihatnya malam itu, Siming masih merasakan ketakutan yang tersisa akan niat membunuh itu. Tapi itu sia-sia. Ia mengulurkan tangannya. Di ruang sempit ini, waktu seolah membeku. Pedang itu, seperti perahu ringan, perlahan berhenti. Malam semakin dingin. Teknik pembekuan waktu ini hanya bisa digunakan pada satu orang atau satu objek pada satu waktu. Ia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena campur tangan Sue Yujun dan Cao Xiaoli, tetapi sekarang, mereka berdua terlalu lemah untuk bertarung. Adegan itu kini terasa seperti kembali ke gang 3 bulan lalu. Ning Changjiu tak bisa bergerak, bagaikan domba yang siap disembelih. Mata Ning Changjiu melebar, pupilnya sedikit mengecil, mengamati setiap detail, kelelahan dan rasa sakit bercampur di dalamnya. Jauh di lubuk hatinya, ia memantulkan wajahnya sendiri. Rambutnya berantakan, wajahnya yang halus berdebu dan kotor, bahkan bulu kuduknya yang berdiri ketakutan terlihat jelas. Jika ia bisa, ia akan membekukan adegan ini. Pemandangan mangsanya gemetar dan menderita di depan matanya sungguh memikat. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan terlintas di benak Siming.
Butuh puluhan pukulan untuk menguras energi spiritual Ning Changjiu sepenuhnya. Karena ia masih memiliki sisa energi, mengapa tidak menggunakannya lebih cepat, menuju padang salju? Hamparan tanah yang luas itu jauh dari jalan setapak sempit di sini. Bahkan jika mereka mencari perlindungan di gua salju, mereka tidak akan yakin bisa menemukannya. Petik 2. Kenapa menungguku? Siming menatap mata Siming yang sayu dan sayu, bingung. Kemudian, rasa sakit menusuk dadanya. Sebilah pedang menembus dagingnya, menembus dadanya. Siming langsung menyadari, penjara waktunya telah hancur, benar-benar hancur. Serangan itu begitu mudah, ia perlu berkonsentrasi untuk mendeteksinya. Ia yakin penjara waktu telah menahannya, merasa hasilnya sudah pasti. Kemudian, pertanyaan kedua muncul, mengalihkan perhatiannya. Saat ia tersadar kembali, pedang yang cepat dan menentukan itu telah menembus gaunnya dan menancap di dagingnya. Ia baru saja menggunakan otoritasnya, tak mampu membalikkan waktu seketika. Niat membunuh menebas bagai pisau, dan rasa sakit yang tak tertandingi meledak di sekujur tubuhnya. Ning Changjiu meraih bahunya, menusukkan pedang sekuat tenaga, dan berlari. Memanfaatkan momen inersianya, ia membantingnya ke pohon besar, ujung pedang menembus tubuhnya dan menembus batang pohon, menjepitnya ke pohon. Ning Changjiu, yang benar-benar kelelahan, bersandar saat seekor gagak emas terbang keluar dari istana ungu, menopang punggungnya. Sejak zaman dahulu, wanita cantik telah mengalami nasib tragis, tetapi untuk beberapa alasan, nasib Siming sangat baik. Pedang itu meleset setengah inci dari jantungnya. Dia terbuat dari porselen, jadi bahkan pukulan tajam tidak akan membunuhnya. Tetapi jika Ye Chu kembali, dia akan dikutuk. Untungnya, setengah inci itu. Setengah inci terkutuk itu. Luka yang dia kumpulkan sepanjang malam meledak di pedang. Rasa sakit dari daging yang robek membuat lengannya mati rasa, dan untuk sesaat, dia tidak bisa menghunus pedang. Samar-samar, dia menangkap tatapan acuh tak acuh Ning Changjiu, tatapan yang membuatnya sangat malu. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas cabang mati yang sedikit berkilau di sekitar pinggang Ning Changjiu, dan sesuatu mengingatkannya padanya. Hari itu di gang, cabang mati di sekitar pinggangnya memiliki cahaya redup. Di awal hari, dahan layu miliknya sama sekali tak berguna. Ketika mengenai tangannya, dahan itu terasa keras, tanpa daya mematikan tambahan. Ia hanya mengira itu senjata ajaib yang tak mampu memberinya energi spiritual, dan tak terlalu memikirkannya. Baru sekarang ia menyadari ada yang salah. Ning Changjiu menghela napas lega. Sejak malam di gang itu, ia terus bertanya-tanya mengapa ia tetap tak terpengaruh oleh jurang waktu, sementara tak mampu bergerak di dalam kurungan waktu Ning Changjiu. Hukum waktu mereka jelas memiliki asal-usul yang sama. Lalu ia teringat dahan layu miliknya sendiri. Hari itu, di sarang jurang waktu, ia telah menempatkannya di dalam lendir waktu yang luar biasa kaya, menyerap hukum-hukum tersebut hingga terisi penuh. Jadi, malam itu, dahan itu, yang sudah terisi penuh, tak mampu lagi menyerap hukum waktu di sekitarnya dan membantunya melarikan diri. Maka, kemudian, ia hanya mengurasnya sedikit demi sedikit. Kini, dahan itu telah menjadi tongkat tak berguna, terlepas dari kekuatannya, tetapi telah menjadi kekuatan terbesarnya. Meskipun serangan pedang itu tidak bisa membunuhnya secara langsung, niat membunuh dari kitab suci pedang mandat surgawi terus meledak di dalam dirinya, membuatnya tak berdaya untuk mengejar. Siming mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, mencoba menghancurkan pepohonan di belakangnya. Bloodfeather Lord, yang berniat menghabisi serangan itu, juga terhempas oleh turbulensi dahsyat Siming. Tanpa ragu, ia berjuang untuk berdiri, mundur dengan cepat. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengangkat Cao Xiaoli dan menggendong Ning Changjiu di punggungnya, terbang menuju dataran bersalju. Namun, bulunya terlalu botak, tak mampu menopang terbangnya. Begitu mencapai dataran bersalju, tubuhnya langsung jatuh, meluncur di atas salju, membawa mereka berdua. Cahaya redup berkelap-kelip di dataran bersalju. Malam panjang Siming telah berlalu, dan fajar pun menjelang. 10 tarikan napas kemudian, Siming mengerahkan kekuatannya sekali lagi, akhirnya melepaskan diri dari pedang pembunuh itu. Mereka telah lenyap dari pandangan, dan ia tak berdaya untuk mengejar mereka. Pada saat yang sama, asap mengepul tinggi di belakangnya. Sesuatu telah terjadi di kota Broken Real. Asap mengepul membubung ke angkasa. Siming mencengkeram gagang pedangnya, perlahan menariknya dari tubuhnya. Bilah pedang yang bernoda merah darah itu terasa seperti denyut darah. Detak jantungnya, yang berjarak sekitar setengah inci di antara keduanya, menghantam bilah pedang besi itu, lalu berpindah dari bilah pedang ke tangannya yang menggenggam. Telapak tangannya pun bergetar. Pohon besar di belakangnya, yang hancur oleh energi spiritual, perlahan runtuh. Ia berjongkok, bersandar pada tunggul pohon yang patah, menatap noda darah di pedangnya. Mulutnya setengah terbuka, dadanya yang menjulang tinggi naik turun saat ia terengah-engah. Gaun putihnya berlumuran darah, menyerupai hamparan bunga peoni yang sedang mekar. Darah merembes dari bibirnya, noda merah tua saat ia mengerucutkannya. Ia telah menyaksikan kematian banyak wanita cantik di dunia fana, dan ia selalu merasa bahwa kematian menyimpan keindahan yang menakjubkan.
Kini, saat darah mengalir keluar, kulit putihnya menjadi lebih seperti porselen, wajahnya yang memikat berwarna merah tua, seperti kuncup yang baru tumbuh. Keindahan ini bersemi di dalam dirinya, siap untuk membuka setiap kelopaknya, menariknya ke alam baka. Siming berjuang mengangkat tangan dan menekan lukanya. Waktu berlalu begitu cepat, pendarahannya berhenti dengan cepat, membentuk koreng, lalu mengelupas, meninggalkan kulitnya yang lembut dan baru. Namun, ini juga menguras energinya. Wanita yang dulu lembut dan tersenyum itu telah tiada. Berlumuran luka, ia lebih tampak seperti hantu yang merangkak dari genangan darah lengket, dipenuhi kebencian. Batuk tak henti-hentinya, ia berbalik dan terhuyung-huyung menuju hutan. Ia hanya ingin menemukan gua terpencil untuk menyembuhkan lukanya, tak peduli meskipun kota kerajaan jungkir balik. Gaun putihnya yang berlumuran darah menempel di pahanya yang ramping dan indah, membuatnya merasa jijik. Darah itu tampak seperti noda yang tak terhapuskan, seperti kelopak bunga yang berserakan atau salju kotor di sudut dinding. Ia berjalan menembus hutan, perlahan mengatur napasnya, ketika tiba-tiba, rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Suara percakapan itu terdengar di telinganya. Apa kita benar-benar tidak akan ikut mereka dalam perjalanan ke padang salju ini? Nama kita tidak akan tercatat dalam buku sejarah di masa depan. Padang salju ini tak berujung, dan harimau salju serta gajah raksasa itu bukanlah tandingan kita. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa, apalagi kota Broken Boundary sedang dalam masalah sekarang, kita harus kembali. Monster apa saja yang ada di padang salju itu? Kenapa mereka begitu kuat? Ya, mereka begitu kuat. Itulah kenapa aku khawatir padang salju ini masih belum berakhir. Semakin dalam kita masuk, semakin kuat monster-monsternya. Kalau begitu, akan terlambat untuk melarikan diri. Kapan ini akan berakhir? Konon, kota Broken Boundary akan melahirkan seorang prajurit setiap 100 tahun. 100 tahun lagi telah berlalu. Kuharap prajurit ini bisa memimpin kita keluar. Ngomong-ngomong, Kak, apa kau mencium bau darah? Bau darah. Kakak beradik itu juga menyadari sesuatu yang aneh di hutan. Mereka melihat sekeliling dan melihat pepohonan yang patah. Sepertinya ada perkelahian. Ada darah di sini, mungkinkah itu binatang iblis? Di sana, seru adik perempuannya tiba-tiba, menunjuk ke arah sehelai kain putih mengintip. Siming tahu ia telah ditemukan. Luka-luka yang ia derita semalaman tiba-tiba kambuh, tubuhnya terasa seperti terjepit di tanah, membuatnya sulit bergerak. Sekalipun ia memaksakan waktu untuk beregenerasi, akan sulit untuk menyembuhkan semua lukanya secara instan. Dulu, murid-murid dari kota batas rusak ini tak berarti apa-apa baginya, nasibnya bisa diputuskan hanya dengan satu gerakan jari. Tapi sekarang, ia hanya bisa menghindari serangan gencar itu dan mengambil jalan memutar, yang justru menambah rasa malunya. Ning Changjiu. Siming menggertakkan giginya saat memanggil namanya. Wajah pemuda itu terlintas di benaknya, dan ia berharap bisa mencabik-cabiknya. Lain kali, kau tak akan bisa kabur. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Siapa kau? Teriak murid laki-laki itu. Siming menatapnya dingin, ragu-ragu, lalu melarikan diri. Murid laki-laki itu samar-samar melihat wajahnya, dan meskipun hanya sekilas, tetap saja membuatnya terpana. Ia belum pernah melihat wajah secantik itu, bahkan dewi-dewi yang digambarkan begitu fasih dalam buku pun tak tertandingi. Kecantikan seperti itu pastilah berasal dari seorang iblis. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk membunuh iblis itu. Ia menarik silinder kayu dari pinggangnya dan menyentakkannya dengan kuat. Semburan kembang api melesat tinggi ke langit, meledak berkeping-keping. Ini adalah sebuah sinyal. Siming juga memperhatikan kembang api yang bermekaran di langit malam, dan ia merasakan firasat buruk. Tak lama lagi semua murid di sekitarnya akan berkumpul. Meskipun Siming terluka parah, ia tetap tidak peduli dengan wilayah mereka, tetapi ini adalah prospek yang menakutkan. Maka dimulailah perburuan. Ia jelas merupakan pemburu terkuat di kota Broken Boundary, namun kini ia dikelilingi oleh para bangsawan muda yang rendah hati ini. Ia dipenuhi rasa malu dan marah, berharap ia bisa menghunus pedangnya dan membantai mereka semua. Namun melanjutkan sekarang tidaklah bijaksana. Ia harus kembali ke Aula Roh Bintang. Hanya di sanalah ia bisa aman dari kejaran Ye Chu dan Chong Sui. Cahaya antara langit dan bumi semakin terang. Ia membenci siang hari. Api suar di depannya bagaikan pedang hitam yang menembus langit, membuatnya cemas. Ia tak yakin apakah kembali ke kota dalam kondisinya saat ini akan membuatnya dikalahkan oleh Chong Sui. Apa urusannya banjir di kota kekaisaran denganku? Maka, di ngarai berkabut, ia berhenti, menemukan sebuah gua kering, dan merangkak masuk. Ia membunuh makhluk unicorn yang bersembunyi di sana, memotong tanduknya, merobek kulitnya, mengeluarkan inti iblisnya, dan melahapnya mentah-mentah. Kemudian, ia memasang penghalang di pintu masuk gua. Kemudian, ia bersandar lemah di dinding batu yang ditutupi bunga-bunga ramping. Tanahnya berserakan rumput kering dan tulang-tulang ular, serangga, dan binatang buas. Ini pertama kalinya ia beristirahat di lingkungan seperti itu. Ia selalu mendambakan kebersihan, kecintaan yang nyaris obsesif, seperti Star Spirit Hall yang bersih dan tubuhnya yang sempurna.
Namun kini, kelelahan menguasainya. Lehernya yang seperti angsa bersandar pada batu keras bergerigi, dan ia pun segera tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat Ning Changjiu lagi. Ia memimpikannya pemuda berpakaian putih naik tahta kerajaan dewa. Di bawah tahta itu terbentang tumpukan tulang yang tak terhitung jumlahnya, sementara ia sendiri berlutut bak budak di anak tangga tulang, lututnya menyentuh tanah. Rambut peraknya yang tak terikat tergerai bagai air, kaki putih saljunya yang telanjang terbelenggu-belenggu berat, dan kaki rampingnya dipenuhi bekas cambuk merah halus. Ia berlutut dengan tenang, menundukkan kepala, tunduk pada sosok di atas tahta. Sepertinya ada kerumunan orang di sekelilingnya, memperhatikannya, dan suara-suara yang mereka buat terdengar seperti ejekan. Dahinya yang halus menyentuh tanah, lalu ia tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Siming membuka matanya. Mayat unicorn itu masih teronggok di sudut, dan pembatas di pintu masuk gua tidak menunjukkan tanda-tanda telah disentuh. Ia teringat mimpinya sebelumnya, bertanya-tanya apa artinya. Jika itu pertanda masa depan, ia berharap ia mati sekarang. Namun mimpi hanyalah mimpi, tak akan pernah terwujud. Kekuatan spiritual Siming telah pulih, dan luka-lukanya hampir sembuh. Ia menanggalkan gaunnya yang berlumuran darah, memperlihatkan lapisan tipis di baliknya. Ia tiba di sebuah mata air yang gelap, merendam gaun itu, dan mencucinya berulang kali dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeringkannya dan memakainya kembali. Hari sudah hampir siang, dan langit cerah di luar. Ia mengurus semuanya sebelum akhirnya menuju kota Broken World. Luka-lukanya sembuh, kulitnya sesegar baru, wajahnya kembali tenang, noda darah tercuci dari rambut peraknya, membiarkannya mengalir lembut. Ia sekali lagi menjadi pendeta agung, memimpin kehidupan banyak orang. Ia memandang semua yang terjadi tadi malam tak lebih dari ujian dari surga. Ia menolak untuk menoleh ke belakang, hanya melangkah maju perlahan. Ia tahu suatu hari nanti, ia akan membalas dendamnya pada Ning Changjiu, dan ia tak akan kalah lagi. Di dataran es, Blood Feather Jun meluncur di atas salju dengan kecepatan tinggi bak papan yang belum digulung, meninggalkan jejak salju yang panjang. Salju dingin menggesek perutnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan sensasi terbakar. Ia merasa bulu-bulunya yang sedikit itu akan terbakar. Karena meluncur sambil berbaring jauh lebih mudah, ia terus meyakinkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ini bukan kulitnya, dan sangat jelek, jadi kalau rusak, ia tinggal ganti kulit baru. Blood Feather Jun meluncur di atas salju, membawa mereka menaiki lereng yang tinggi. Di bawahnya terdapat lereng yang panjang dan curam, dan Blood Feather Jun bergegas turun dengan perasaan campur aduk antara takut dan gembira. Kepingan salju beterbangan. Kedua burung itu meluncur turun dari lereng yang tinggi bak ikan yang berenang di permukaan air. Cao Xiaoli menggendong Ning Changjiu, berjongkok sedikit, menggenggam bulu-bulu di belakang leher Blood Feather Jun. Angin dingin memenuhi roknya, dan angin kencang bersiul di telinganya. Langit dan bumi tertutup salju, dan semuanya putih. Cao Xiaoli sangat ketakutan, tetapi ia juga merasakan kepuasan yang tak terjelaskan. Mungkin inilah yang digambarkan para pahlawan dan pahlawan wanita dalam buku cerita, terbang mengelilingi dunia dengan pedang. Sambil memikirkannya, ia melirik Ning Changjiu di sampingnya dan mendapati Ning Changjiu telah pingsan. Ia segera menahan pikiran absurdnya dan dengan cepat mengulurkan lengan bajunya untuk menyeka wajah Ning Changjiu. Kita mau kemana sekarang? Cao Xiaoli membuka mulut dan berteriak sekuat tenaga, tetapi suara angin menelan sebagian besar suaranya. Sueyu Jun juga membuka paruhnya dan berteriak, aku juga tidak tahu. Ini bukan sesuatu yang bisa ku kendalikan. Sueyu Jun benar-benar tidak menggunakan kekuatan apapun. Ia hanya meluncur menuruni lereng salju yang sangat panjang, meluncur semakin cepat. Cao Xiaoli berkata dengan cemas, bagaimana kalau nanti kita menabrak sesuatu? Penguasa bulu darah diliputi kesedihan dan berkata, kalau aku mati, aku akan membunuh satu, dan kalau kau mati, kau akan membunuh sepasang. Cao Xiaoli menggendong Ning Changjiu, berjongkok di punggung burung itu, dan tidak berkata apa-apa. Saat itu, ia melihat beberapa binatang buas asli padang salju. Namun, mereka terlalu cepat, dan binatang-binatang itu hanya sekilas melintas. Ada beberapa kelinci salju yang sedang mencari makan di padang es, yang terkena arus udara akibat perjalanan mereka dan pingsan, jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Di ujung lereng, ada lereng lain yang sedikit lebih tinggi. Mereka bergegas menaiki lereng lagi dan terbang ke depan. Ah! Penguasa bulu darah berteriak, tidak mampu menjaga keseimbangan lagi, dan jatuh ke depan. Pria dan wanita muda di punggungnya juga terlempar tinggi ke udara. Di udara, Cao Xiaoli tiba-tiba meraih lengan Ning Changjiu, mengayunkan lengannya, dan menggendongnya di punggungnya. Ia mengumpulkan banyak keberanian dan ketekunan, lalu jatuh ke salju bersama kakak laki-lakinya di punggungnya. Ia menyemangati dirinya sendiri dalam hati, berpikir bahwa bagian depannya sangat elastis dan seharusnya lebih tahan jatuh serta bisa menahan beban yang berat. Singkatnya, ia tidak bisa membiarkan kakak laki-lakinya terluka lagi. Namun pada akhirnya, mereka tidak jatuh ke es. Saat hendak mendarat, sebuah jaring putih besar tiba-tiba muncul dari salju dan membungkus mereka.
Cao Xiaoli berteriak, dan ia serta Ning Changjiu ditarik oleh jaring putih itu sambil berpelukan. Kakak, kita menangkap seekor ayam botak. Sepertinya spesies baru. Aku jarang melihatnya. Cao Xiaoli mendengar seseorang berteriak. Baiklah, kita bisa membawanya kembali dan mempelajarinya. Hah, apa itu? Macan tutul yang terluka. Tidak, sepertinya dua orang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang di dataran bersalju? Mungkinkah mereka orang yang menyelinap keluar dari suku? Tidak, mereka tidak terlihat seperti orang dari sini. Mungkinkah? Keduanya saling berpandangan, keterkejutan terpancar di mata masing-masing. Mungkinkah seseorang dari surga? Pikir mereka. Kalian manusia lemah, cepat lepaskan tuan ini. Kalian ayam botak, aku utusan ilahi yang terbang tinggi di angkasa, calon merpati pos tuan. Tuan bulu darah mengepakkan sayapnya di jaring putih. Bulu-bulu di dadanya rontok akibat gesekan yang berkepanjangan, membuat dadanya hitam dan mengeluarkan aroma hangus. Kedua orang itu, berjubah kulit binatang putih, bersembunyi di balik bayangan, menatapnya ngeri dan menelan ludah. Ayam bisa bicara, mereka pasti dari surga. Ayo kita bawa mereka kembali dan beritahu ketua suku. Saat mereka berbicara, jaring putih lain terpotong. Cao Xiaoli menggertakkan pedang patahnya di antara giginya, melepaskan semburan energi pedang yang mengiris jaring. Sambil menggendong Ning Changjiu di punggungnya, ia mendarat ringan di tanah. Kain merah yang mengikat rambutnya robek, membiarkan rambut hitamnya jatuh dari pipinya, menutupi wajahnya yang pucat. Kedua pria yang terbalut kulit binatang seputih salju itu mendongak, tertegun. Gadis di hadapan mereka seakan samar-samar tercium aroma darah. Ujung-ujung rok merahnya compang camping seperti helaian rumput yang digigit serangga, dan lengan putihnya berlumuran darah. Namun, bahkan saat ia mengangkat kepalanya, pedang di mulutnya, ia menyimpan kecantikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan putri kepala suku, yang diakui sebagai yang tercantik di suku itu, sangat berbeda darinya. Pemuda di punggungnya juga berambut terurai, raut wajahnya yang halus membuat orang mengiranya sebagai saudara perempuannya pada pandangan pertama. Siapa kau? Tanya Cao Xiaoli hati-hati. Cao Xiaoli telah membayangkan pemandangan di seberang padang salju berkali-kali, tetapi kali ini, setelah melihatnya sendiri, ia merasa sangat berbeda. Di ujung padang salju, tak ada salju, melainkan gurun pasir yang luas. Padang salju yang luas itu berakhir di sini, dan di hadapanku terbentang jurang yang luas dan berkabut. Jurang itu sangat dalam, sebuah jalan pegunungan yang sempit menjulang dari kabut putih ke abu-abuan. Seperti jembatan yang dibangun oleh para dewa dan hantu di tengah kekacauan, jembatan itu membentang lurus ke depan, tidak menuju kemanapun. Di kedua ujung jalan setapak pegunungan itu terbentang jurang tak berujung dengan kedalaman yang tak diketahui. Di bawahnya terbentang rona putih keabu-abuan yang bergelombang tak berujung, seperti punggung ikan yang kusut. Seandainya Ning Changjiu terbangun saat ini, ia pasti mengenali zat yang berputar di bawahnya sebagai lendir waktu yang sama yang pernah meluncur melalui jurang. Seberapa dalam? Cao Xiaoli, menggendong Ning Changjiu di punggungnya, mengikuti mereka, tatapannya menatap ke bawah ke jurang, jantungnya berdebar kencang. Salah satu pria itu menjelaskan, tidak ada jalan turun ke sini. Kami pernah mencoba turun dengan tali yang diikatkan ke batu, tetapi kami tidak pernah mencapai dasar. Baik batu maupun talinya telah terkorosi. Sambil menggendong bos di punggungnya, Cao Xiaoli berjalan lebih mantap, takut jatuh dan malapetaka. Saat ia melangkah dengan mantap melintasi jalan batu, ia tiba-tiba mengerti mengapa bos itu begitu rajin melatihnya tentang dasar-dasar. Dirinya di masa lalu pasti akan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jurang ketakutan. Sang bos, seperti yang diharapkan darinya, benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka berjalan melewati jurang yang dalam, lalu di lembah bebatuan dan rebung, mereka melihat sebuah suku yang dikelilingi tembok tanah. Cao Xiaoli merasa seperti telah tiba di jalan pengungsian termiskin di kota Broken Boundary. Rumah-rumah di sini bahkan lebih bobrok dan sederhana. Ia bertanya-tanya bagaimana orang-orang di sini bisa bertahan hidup selama ratusan tahun. Cao Xiaoli punya banyak pertanyaan. Ia ingin tahu dari mana asal orang-orang di sini, sudah berapa lama mereka hidup, dan apa yang tersembunyi di balik tempat ini. Namun, tidak ada yang lebih penting daripada sang bos. Ia mengikuti mereka ke sebuah rumah beratap jerami yang bobrok, lalu merebus air untuk mengobati luka Ning Changjiu. Penguasa bulu darah membentangkan sayapnya, lalu berbaring di tanah kelelahan, tak mampu mengerahkan tenaga sedikit pun. Gadis kecil, aku telah melakukan perbuatan besar hari ini. Saat Tuan Ning bangun, kau harus mengatakan yang sebenarnya padanya, kata penguasa bulu darah lemah. Cao Xiaoli bersumpah, meskipun bos bilang kau bukan burung yang baik sebelumnya, aku akan menganggap ini sebagai jasa yang berjasa. Lain kali, aku akan mencarikanmu burung iblis paling heroik dan gagah berani di luar kota Broken Boundary. Sui Yujun memuji, kau benar-benar setia, gadis kecil. Cao Xiaoli mengambil air panas dan mencuci handuk kasar itu. Aku akan membersihkan bos. Kau keluar. Hah.
Sue Yujun terkejut. Pria dan wanita tidak seharusnya saling bersentuhan. Bukankah seharusnya kau keluar? Cao Xiaoli meraih sayap burung itu, seperti angsa putih besar, dan melemparkannya keluar pintu. Pergi ke sini dan cari tahu apa yang terjadi. Aku akan meneleponmu setelah aku sembuh. Membaik, apa maksudmu? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan pada Ning Changjiu? Tanya Sue Yujun. Bang, pintu terbanting menutup. Sue Yujun mendesah, berpikir bahwa Tuan Ning benar-benar telah memilih wanita yang salah. Dari semua wanita, tak satu pun dari mereka yang baik. Untungnya, Si Ming yang paling ganas itu tidak akan mengejarnya lagi. Selain wajah dan sosoknya, wanita itu benar-benar tak berguna. Nah, setelah selamat dari bencana, rasanya lebih baik aku jalan-jalan saja. Penguasa bulu darah mengepakkan tangannya yang diperban dan terbang, mengamati suku yang tercerai-berai. Akhirnya, di puncak bukit, ia melihat sebuah kubah kayu 2 lantai. Meskipun tak sebanding dengan istana-istana di kota alam patah, kubah itu tampak menonjol di antara bangunan-bangunan tanah yang bengkok, menawarkan sentuhan kemegahan. Penguasa bulu darah mengepakkan sayapnya dan mendarat tanpa suara di atap gubuk beratap jerami. Ia menggunakan cakarnya untuk menyingkirkan beberapa gulma dan melihat ke bawah. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja bundar besar. Di sekelilingnya, 7 atau 8 pria bertampang tegap bermantel bulu berkumpul, berdiskusi. Ornamen mereka juga diukir dari tulang hewan dan gading, wajah dan kulit mereka penuh dengan bekas luka cuaca. Penguasa bulu darah menajamkan telinganya, suara mereka masih terdengar jelas. Kurasa semua orang tahu apa yang baru saja dikatakan Ajing. Ya, kami telah menjalankan rencana untuk merebut kembali padang salju selama bertahun-tahun. Ajing dan teman-temannya telah pergi paling jauh. Tanpa diduga, sebelum mereka mencapai ujung jalan, mereka membawa kembali 2 orang yang masih hidup. Apakah itu orang-orang dari sisi lain? Ya, legenda itu benar. Ada sebuah negeri tersembunyi di balik padang salju. Mereka memiliki cukup makanan dan pakaian dan hidup jauh lebih baik daripada kita. Dengan kata lain, mereka tahu jalan menuju surga. Mungkinkah doa-doa kita selama bertahun-tahun akhirnya berhasil? Tidak, jangan pikir sesederhana itu. Apakah kau lupa ajaran leluhur kita? Negeri kita yang sebenarnya akan selalu berada di utara, bukan negeri di selatan. Bahkan jika kita menemukan mereka, mereka tidak akan menerima kita. Leluhur kita juga mengatakan bahwa jika orang datang dari surga selatan, mereka harus diperlakukan sebagai musuh, dan kita tidak akan pernah beruntung. Tapi Ajing bilang mereka sepertinya sepasang saudara kandung atau pasangan muda yang baru saja tersesat. Selama bertahun-tahun, kita telah bermigrasi dari danau tak bernyawa itu, menyeberangi 2 gletser, lalu gurun, sebelum akhirnya bermigrasi ke sini dan menjalani kehidupan yang lebih stabil. Kita telah mengukir jalan dari pegunungan dan perairan yang keras, dan kita tidak boleh gegabah. Menurutku, kita harus menangkap mereka dulu. Kita bisa perlahan-lahan menginterogasi mereka tentang hal-hal lain. Petik 2. Yah, gadis kecil itu berpakaian elegan. Mungkin dia tokoh penting di kerajaan surgawi. Kita bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan sesuatu. Petik 2. Petik 2. Penguasa bulu darah sangat marah mendengarnya. Dia berpikir dalam hati bahwa kami bertiga mengunjungi tempatmu yang sederhana seharusnya merupakan kehormatan besar, tetapi aku tidak menyangka kalian, sekelompok orang desa, akan merencanakan kejahatan di belakang mereka. Penguasa bulu darah, yang terbiasa berperan sebagai penjahat, merasakan gelombang kebenaran. Dia berpikir lagi, ini adalah kesempatan lain baginya untuk melakukan perbuatan besar. Mungkin jika dia bisa menyenangkan gadis kecil itu, dia akan melepaskan ikatan mereka. Maka, langit adalah batasnya. Tapi, bagaimana caranya? Pikiran penguasa bulu darah mulai berpacu. Saat ia tertidur, Ning Changjiu juga bermimpi. Ia memimpikannya sebuah kerajaan langit yang luas. Sebuah tangga yang terbuat dari tulang menurun dari kehampaan yang luas. Ia berjalan naik, dan bayangan di belakangnya seperti bayangan pohon yang bergoyang. Di ujung tangga tulang itu terdapat sebuah singgasana yang sangat besar. Di atas singgasana itu duduk seorang raksasa tanpa kepala yang mengenakan mahkota kekaisaran yang indah. Raksasa itu meletakkan tangannya di sandaran tangan singgasana. Ada bekas luka di dadanya yang menembus tubuhnya. Bekas luka itu tidak tampak seperti luka akibat pedang. Ning Changjiu menatapnya dalam diam, tanpa kesedihan atau ketakutan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ia mendengar tangisan seorang gadis. Panggilan itu begitu jauh sehingga seolah-olah datang dari dunia lain. Ketika ia bangun, ia mendapati dirinya terbaring di atas tikar jerami. Aroma jerami masih tercium di hidungnya. Di atas pandangannya tampak sebuah dinding tanah. Keempat dinding tanah tersebut juga dipenuhi tumpukan batu bata dan ubin yang belum terbakar sempurna. Terdapat pilar-pilar di setiap sisinya. Permukaan pilar-pilar tersebut belum dicat, dan noda jamur gelap telah tumbuh di atasnya. Di rumah sederhana itu, Cao Xiaoli membawa bangku kecil dan duduk di sampingnya. Bos, kau sudah bangun. Melihat Ning Changjiu membuka matanya, Cao Xiaoli akhirnya menghela napas lega. Ning Changjiu berdiri, memandangi pakaian putihnya yang sudah dicuci dan longgar, lalu berkata, Si Ming tidak menyusul kita, kan?
Cao Xiaoli berpura-pura marah dan berkata, sudah waktunya, kenapa kau masih memikirkan wanita lain? Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu menatap bekas merah samar di pipinya yang lembut yang belum pudar, menghela napas, lalu berkata, kita akan kembali suatu hari nanti, dan aku akan membantumu membalas dendam. Cao Xiaoli juga menutupi wajahnya dan sedikit memalingkan muka. Bos, ayo kita menjauh, semakin jauh semakin baik. Saat kita kembali, luka wanita itu mungkin sudah sembuh, dan kita tetap bukan tandingannya. Cao Xiaoli berkata, meskipun tempat ini agak kumuh, masih layak huni. Kita bisa membangun rumah yang lebih besar untuk ditinggali, oke. Ning Changjiu terdiam sejenak. Ia tersenyum lemah dan berkata, tidakkah kau ingin keluar dan melihat-lihat? Cao Xiaoli berkata, bos, kau sudah berpikir untuk keluar. Ning Changjiu berkata, ada seseorang yang menungguku di luar, dan aku punya banyak hal yang harus kulakukan. Cao Xiaoli bertanya dengan hati-hati, apakah itu seorang wanita? Ning Changjiu sedikit menurunkan kelopak matanya, dan kebenarannya terbukti dengan sendirinya. Cao Xiaoli sangat kecewa, dan bertanya dengan dagu di tangannya, orang yang bisa membuat bos begitu terobsesi pasti seorang saudari yang sangat cantik, kan? Ning Changjiu mengangguk dan berkata, iya. Hati Cao Xiaoli mencelos, dan ia merasa jalan keluarnya terputus. Ia membetulkan roknya dan berkata dengan tidak yakin, seperti apa rupa saudari itu? Bos, katakan padaku. Ning Changjiu bertanya, yang mana yang ingin kau dengar? Cao Xiaoli membelalakan matanya, menutupi dadanya, tersedak napas, dan terbatuk sebentar. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan air mata berlinang, bos, aku sungguh tak menyangka orang sepertimu akan. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, mereka orang-orang yang sangat baik, sama sepertimu. Cao Xiaoli berkata dengan malu-malu, aku tahu bagaimana membalas budi. Ning Changjiu bangkit dari tempat tidur, mengambil ikat pinggang yang tergantung di sampingnya, dan mengikatkannya di pinggangnya. Mata Cao Xiaoli berbinar, dan ia langsung berkata, bos, aku sudah melihat tubuhmu. Kepolosanmu sudah hilang, jadi kau tak bisa meninggalkanku begitu saja. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kau lebih baik saat diam. Ning Changjiu turun dari tempat tidur tanah yang dilapisi jerami. Luka-lukanya masih terasa sakit, dan roh pedang serta gagak emas di dalam dirinya telah tertidur lelap, membuatnya hampa dan hampa. Suatu malam 3 bulan yang lalu, Ning Changjiu mengarungi salju untuk datang ke sini. Namun, setelah melewati satu-satunya jalan batu di ngarai retakan, ia hanya meliriknya dari kejauhan, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar legendaris di balik lapangan es, lalu pergi. Cao Xiaoli mengikutinya dari belakang dan bertanya, bos, kita mau kemana selanjutnya? Xiaoli sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang giliranmu untuk melindungiku. Ning Changjiu berkata, kita istirahat dulu beberapa hari. Kita bicarakan sisanya nanti. Cao Xiaoli mengangguk, bergumam dalam hati, aku penasaran apakah rumah lamaku masih akan ada saat kita kembali ke kota batas rusak. Itu warisan yang ditinggalkan ibuku. Kalau sudah hilang, kita tinggal di istana saja, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Tiba-tiba, ia bertanya, ngomong-ngomong, di mana penguasa bulu darah? Kemana dia pergi? Saat ia berbicara, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Ning Changjiu mengerutkan kening dan tanpa sadar menekan pedang yang tergantung di pinggangnya. Sayangnya, pedang abadi Minglan telah hancur tak dapat dikenali, hanya tersisa gagangnya. Pintu terbuka, dan beberapa pria kuat berlari masuk, mengepung mereka. Cao Xiaoli sangat gugup, dan ia mulai melafalkan jurus pedang dalam benaknya. Sebelum ia sempat menghunus pedangnya, para pria itu segera berlutut, sang pemimpin mengangkat tangannya dan berteriak, salam, Raja Dewa dan Ratu Dewa. Yang lainnya mengikuti, suara mereka bergema seperti dentingan pedang. Petik 2. Raja Dewa dan Ratu Dewa. Ning Changjiu mengerutkan kening, sementara Cao Xiaoli merasa gembira, berpikir orang-orang asing ini sungguh ramah. Ada apa? Tanya Ning Changjiu. Setelah beberapa pertanyaan, Ning Changjiu mengetahui bahwa sejak kedatangan mereka, beberapa hal aneh telah terjadi di suku tersebut. Pertama, seekor burung aneh terbang melintasi langit dan menjatuhkan sebutir telur. Telur itu pecah ke tanah, memperlihatkan sebuah catatan di dalamnya, Raja Dewa telah tiba, dan segala sesuatu akan berkembang. Di pasar ikan desa, seseorang menemukan sebuah catatan di perut seekor ikan. Catatan itu berbunyi, ketika Ratu Dewa tiba, segala sesuatu akan berkembang. Banyak penduduk kota juga mendengar hantu-hantu kecil berbisik di sudut-sudut gelap, mengatakan hal-hal seperti, Raja Dewa dan Ratu Dewa telah tiba, dan kalian harus berhenti berbuat jahat dan lari. Bahkan ketika kepala desa mengambil cangkir air saat rapat, ia melihat tulisan, Dewa turun, terukir di bagian bawahnya. Hal ini langsung meningkatkan kekhawatiran mereka atas kedatangan pemuda dan pemudi tersebut, dan ancaman hukuman penjara sebelumnya pun dibatalkan. Kedua pria yang membawa mereka diberi imbalan, menerima daging dan senjata yang berlimpah. Ning Changjiu tahu semua ini adalah ulah penguasa bulu darah. Burung iblis ini kurang cerdas, tetapi ternyata cerdik.
Meskipun desa itu miskin, kedekatannya dengan padang salju menyediakan banyak daging, termasuk harimau dan macan tutul berbulu tebal, dan bahkan seekor gajah muda. Ini tak diragukan lagi merupakan hidangan lezat bagi penduduk kota alam rusak, yang tinggal begitu jauh dari padang salju dan jarang makan daging. Mereka mempersembahkan hadiah mereka dan memberi hormat kepada Raja Dewa dan Ratu Dewa dengan penuh hormat. Tak lama kemudian, penguasa bulu darah turun dari langit, mengenakan mahkota yang ditenun dari bulu burung pegar liar, dan terbang ke pohon terdekat. Yang lainnya juga berlutut di hadapan burung iblis itu, berseru, "Salam, Raja Cahaya." Ini, tentu saja, adalah sebuah catatan yang ditulis oleh penguasa bulu darah untuk dirinya sendiri. Raja Cahaya adalah frasa yang telah ia pikirkan dengan susah payah. Cao Xiaoli terdiam cukup lama, memandangi kepala penguasa bulu darah yang dimahkotai hiasan kepala giok warna-warni, dan sayapnya yang terbalut perban. Untungnya, yang lainnya mempercayai kata-kata penguasa bulu darah tanpa keraguan. Alasan terbesarnya adalah buku peninggalan leluhur mereka ratusan tahun yang lalu berisi catatan tentang burung Dewa Bifang, dan penampilan penguasa bulu darah saat ini cukup mirip dengan burung Dewa Bifang. Terlepas dari tipu daya penguasa bulu darah, tidak ada hal serius yang terjadi pada akhirnya. Mereka pindah ke tempat yang lebih bersih dan diminta untuk berkhotbah kepada mereka keesokan paginya. Ning Changjiu banyak membaca dan akrab dengan hal-hal ini, jadi dia setuju. Ini adalah malam pertama di luar padang salju. Cao Xiaoli memasak sepanci besar kaldu dan melahapnya dengan nikmat yang tak tertandingi. Ia menatap langit yang masih gelap dan bertanya-tanya apakah tempat ini bisa diintegrasikan dengan kota batas rusak. Kota batas rusak memiliki kayu yang melimpah dan keahlian yang luar biasa untuk membangun rumah-rumah yang indah, tetapi makanan langka, sementara di sini, daging berlimpah. Tentu saja, yang paling ia inginkan adalah pergi keluar bersama bosnya. Ia mendengar bahwa di luar pada malam hari, jika kau mendongak seperti ini, kau bisa melihat langit yang penuh dengan permata yang berkilauan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.